Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insan Ajat Miko akan menjelaskan mengenai teknik pengaturan. Pada pertemuan 1, pengantar sistem kontrol atau sistem kendali. Ini adalah contoh kontrol loop terbuka. Kita lihat di sini ada sebuah saluran pipa. Ini ada keran. Kemudian saluran pipa ini masuk ke dalam sebuah bejana berisi air. Airnya diinput dari sebelah sini. Dan di sini ada elemen pemanas. Sumber panasnya dari uap. Jadi di sini ada bagian pipa yang berkelok-kelok. Tujuannya apa? Tujuannya supaya luas permukaannya banyak dan terjadi proses konveksi panas dari uap ke air. Kemudian uap itu keluar dari sini. Nah, ketika suhunya sudah mulai naik, akan dilihat dari termometer. Termometer ini kemudian merupakan sebuah sinyal atau informasi kepada operator. Nah, operator ketika melihat suhunya sudah sampai batas maksimal, nah, kemudian operator itu menutup keran uap. Ketika suhunya sudah menurun sampai batas minimal yang diizinkan, kemudian operator ini membuka keran uap. Nah, ini menunjukkan bahwa suhu air yang diukur menggunakan termometer ini memberikan umpan balik kepada operator atau feedback kepada operator. Dan operator sebagai pengendalinya. Maka di sini disebut kontrol loop terbuka karena tidak dilakukan secara otomatis. Selanjutnya, ini kontrol loop tertutup. Sama dengan yang tadi, ini uap, ya, pipa uap, ini ada keran, ini adalah katup pengontrol, kemudian di sini ada pipa yang berkelok-kelok dan keluar. Nah, ini adalah airnya. Ya. Kemudian di sini adalah termometer. Nah, termometer di sini bisa berupa termometer dengan prinsipnya, dengan prinsip menggunakan hambatan listrik. Ya. Hambatan listrik itu kalau resistor termal atau rheostat itu merupakan variabel daripada suhu. Jadi ketika suhunya naik, maka hambatan resistor tersebut akan naik juga. Nah, nanti dijadikan sebagai sinyal. Ya, dijadikan sebagai sinyal kepada alat pengontrol otomatis ini. Arusnya, ya, kalau suhunya panas, hambatan menjadi tinggi, arusnya kan berkurang. Sampai batas maksimal, arusnya menjadi nggak ada. Nah, kalau arusnya sudah nggak ada, nah, nanti di sini akan ada umpan balik, ya. Nah, di sini sehingga kemudian memberikan masukan ke sini ke katup pengontrol. Nah, katup pengontrol ada yang bekerja berdasarkan tekanan, ya, menggunakan angin, menggunakan udara, menggunakan fluida, apa saja cair. Nah, bisa juga menggunakan energi listrik berupa magnet, tarikan-tarikan magnet bisa dijadikan sebagai alat untuk pengontrol. Nah, kemudian di sini ketika suhunya sudah maksimal, ini secara otomatis nanti keran akan tertutup, ada gaya penutupnya. Ya. Kemudian ketika suhunya turun sampai batas tertentu, kemudian ini tekanannya
hilang ya, menjadi naik lagi. Nah, uapnya akan mengalir terus ke dalam tangki ini, ke dalam bejana ini. Ini adalah disebut kontrol loop tertutup karena bekerja secara otomatis tanpa input dari manusia. Kendalinya bukan manusia, secara otomatis tertutup. Kalau yang tadi kan kendalinya manusia. Ini kontrol loop tertutup. Jadi ada feedback dari feedback ini kemudian dijadikan sebagai masukan, kemudian mengendalikan sistem dan seterusnya. Diagram blok sistem kontrol loop tertutup ini adalah diagram blok yang sederhana ya. Diagram blok yang sederhana, nanti ada diagram blok yang lebih detail. Sistem kontrol pada loop tertutup. Pertama, masukan, kemudian pengontrol, kemudian masuk ke plan, masuk ke kemudian keluaran di sini. Nah, sebelum keluar di sini ya, plan di sini dikendalikan, dikoreksi di sini, pengoreksi. Nah, ada ranknya, dia batas maksimal berapa, batas minimal berapa. Nah, ranknya masuk ke alat ukur, elemen ukur. Kemudian elemen ukur memberikan masukan ke sini. Nah, dan seterusnya. Ini disebut di sini umpan baliknya, feedbacknya. Ini adalah diagram blok untuk loop tertutup. Ini adalah beberapa contoh sistem kontrol ya. Sistem kontrol yang berbasis pada tekanan dan kecepatan. Nah, contoh yang gampang sebelum saya bahas ini misalkan pada pompa. Pompa itu sistem kontrolnya menggunakan shift tekanan. Apabila ditutup kerannya, ya, apabila air mengalir kemudian kerannya ditutup, maka air akan menekan membran menekan per ya, per nanti menekan on off di dalamnya sehingga kemudian putus sehingga pompa mati. Itu contoh sederhana daripada contoh sistem pengontrol tekanan yang ada pada pompa otomatis ya. Coba saudara lihat tentang pengatur tekanan pada pompa otomatis. Nah, ini contoh lain ya, contoh lain ini pada tungku pembakar. Nah, tungku pembakar ini misalkan pada dapur pengecoran. Pada tanah tinggi ini dapur pengecoran. Kemudian di sini ada misalkan gas LPG ya, yang digunakan buat membakar. Masuknya seberapa banyak ini? Kalau ini minyak dan udara, kemudian timbul pembakaran. Nah, ini minyak, udara. Misalkan ini gas asetilin, ini adalah oksigennya, ya, dan seterusnya. Kemudian terjadi proses pembakaran, kemudian sampai suhu tertentu, Nah, kemudian karena suhu naik, maka tekanan juga naik. Di sini bekerja berdasarkan tekanan, bisa menggunakan sistem membran. Tekanan tinggi, kemudian menekan alat pengontrol, dan membrannya sudah didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan batas maksimal dan minimal yang diinginkan. Jadi tidak harus ada angka-angkanya, tapi membran itu sudah diukur berapakah ketebalan membran, ya, elastisitasnya, tegangan-tegangan sudah diukur sehingga sesuai dengan tekanan yang ada di sini. Nah, kemudian dari situ kemudian memberikan umpan balik di sini. Ya, kalau membrannya sudah tertekan, maka otomatis nanti di sininya akan membuka, ya, kan buka. Kalau tekanan sudah tinggi,